Tateng! Buset! Ampun! Teroncop! Kaget ah! Video amatir merekam detik-detik saat perahu penyeberangan orang akan tenggelam di Desa Kelambi Batu, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam video ini terdengar teriakan warga menyebut perahu tenggelam karena kelebihan muatan. Sebelum tenggelam, seluruh penumpang di perahu terlihat panik dan berteriak histeris meminta pertolongan warga. Menurut Humas Polres Karawang, Ibtu Soleh, warga yang jadi korban tenggelam ini hendak menyeberang karena jembatan penyeberangan sedang dalam perbaikan. Perahu yang tenggelam ini membawa 20 orang dan belasan sepeda motor. Seluruh penumpang dan sepeda motor berhasil dievakuasi. Adapun korban pada saat waktu di atas perahu tersebut berjumlah ada 20 orang dengan kendaraan sepeda motor ada 12. Dengan kesigapan anggota dari Polsek Pedes, kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait, akhirnya korban bisa dievakuasi berikut sepeda motornya, dan pemilik perahu tersebut bertanggung jawab atas kerugian kerusakan berkaitan dengan sepeda motor milik para korban. Polisi menyebut perahu tenggelam karena kelebihan muatan. Akibat kejadian ini, polisi menutup sementara operasional perahu penyeberangan orang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rusdi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, pimpinan sejumlah negara mulai tiba di Indonesia. Hari ini sejumlah tamu negara yang sudah hadir, diantaranya dari Laos, Vietnam, dan Qatar. Hari ini Wakil Presiden Laos Puani Yatotu tiba di Jakarta pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Puani disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kedatangan perwakilan dari negara Laos ini dikawal dengan ketat dan akan mengikuti prosesi pelantikan Presiden esok hari. Mobil khusus plat Lau PDR disiapkan mengantarkan tamu negara dari Laos ini. Berikutnya dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Wakil Perdana Menteri Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah tiba pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Perwakilan dari Qatar ini disambut Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Rosan P. Roslani. Upacara penyambutan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan penghormatan kenegaraan oleh pasukan TNI. Masih di Bandara Halim Perdana Kusuma, hari ini juga kedatangan Wakil Presiden Vietnam Pho Thi An Xuan beserta rombongan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pho Thi An Xuan disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang kembali menyambut perwakilan Vietnam diiringi penghormatan terhadap bendera Indonesia dan Vietnam. Ya, pimpinan negara berikutnya yang hadir dari negara Rusia. Wakil pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan Denis disambut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. Kedatangan Denis juga disambut secara kenegaraan oleh para pasukan TNI. Bendera Rusia dan Indonesia dikibarkan berdampingan. Setelah proses penyambutan, Denis langsung menaiki mobil dan meninggalkan lokasi. Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima sejumlah tamu negara di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Tamu negara dari Qatar pada Sabtu sore tiba di kediaman Prabowo Subianto.
Tak hanya tamu dari Qatar, 2 jam berselang, tamu negara dari Rusia juga menyambangi Kertanegara. Tamu-tamu negara ini sebelumnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka akan hadir pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih esok hari. Harapan digantungkan masyarakat kepada presiden dan wakil presiden terpilih. Pemerintahan periode berikutnya diharapkan mampu menyelesaikan sejumlah persoalan, mulai dari pendidikan, lapangan kerja, hingga masalah pertahanan. Harapannya nanti calon presiden dan calon wakil presiden yang terpilih bisa lebih menumbuhkan sinergi gitu antara masyarakat untuk kemudian mengambil peluang juga ya menuju Indonesia 2045, visi Indonesia 2045 juga mungkin bisa direalisasikan juga. Itu PR terbesarnya yaitu untuk mesejahterakan guru-guru, apalagi kan di sini kan Indonesia itu butuh banget yang namanya pemuda generasi emas untuk menuju generasi emas 2045 itu kita harus mencerdaskan bangsa, terus juga pendidikan juga harus merata. Nah, seperti itu. PR terbesarnya mungkin balik lagi tadi, generasi muda itu banyak banget yang justru setelah lulus tuh menjadi pengangguran. Padahal tuh banyak banget peluang-peluang yang bisa pemerintah angkat. Dan sebenarnya tuh generasi muda itu juga banyak potensinya gitu loh. Jadi semoga aja pemerataan pengangkatan sebagai kabinet dan juga yang lain-lain tuh bisa diadaptasi kayak gitu. Itu yang tadi saya bilang itu bahwasanya tuh yang di Papua itu kan masih banyak konflik ya antara suku itu. Jadi kan banyak juga antara dari segi TNI-nya atau dari segi suku pedalaman Papuanya yang tidak tahu gimana ya cara apa pada masa kininya gitu loh, pada masa masih modernisasi gitu. Itu aja sih. Saya harap untuk bagian teknis pertahanan dan keamanan negara lebih ditingkatkan dikarenakan saya mengingat dengan kasus kondisi yang sebelumnya tentang permasalahan kebocoran privasi dan keamanan negara. Untuk itu, dan saya juga berharap secara keseluruhan baik sebagai presiden wakil kepresidentalan Indonesia, saya juga berharap bahwa Indonesia tetap menjadi generasi emas yang lebih lanjut sesuai dengan janji-janjinya yang sebelumnya pada di depan. Pemirsa, jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, bingkai foto Prabowo dan Gibran ramai diburu. Permintaan didominasi oleh instansi pendidikan, pemerintahan, hingga perkantoran. Sehari menjelang pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, bingkai foto Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka laku terjual. Menurut para pedagang, sejak seminggu terakhir, omset penjualan bingkai foto presiden terpilih dan wakil presiden terpilih meningkat. Dalam seminggu, pedagang bisa menjual 1.000 pasang bingkai foto yang harga satuannya dibanderol dengan harga Rp90.000. Yang paling laku biasa ukuran berapa dan harganya berapa, Mas? Yang ukuran 25-35. 25-35. Harganya 90.000 per set. Tapi kalau order dia banyak bisa kurang harga. Pajang di mana sih, Pak? Di ini ballroom itu, di kantor. Berarti Bapak dari perkantoran begitu ya? Iya. Bapak sengaja untuk memilihnya, kenapa memilih lokasi di Pasar Baru ini? Ya karena saya yang tahu cuma ini aja yang tempat yang banyak tuh jual-jual foto gini, bingkai foto gitu. Tak hanya dari Jakarta, bahkan luar Jakarta berbondong-bondong membeli foto. Pembeli juga didominasi oleh konsumen dari instansi pendidikan, pemerintah, hingga perkantoran. Dari Jakarta, Dilami Aulia dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menggelar rapat di Gedung Pusat Administrasi UI terkait dugaan kejanggalan gelar doktoral yang didapatkan Bahlil Lahadalia dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Namun polemik kejanggalan gelar doktoral ini dibantah oleh Bahlil Lahadalia. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menggelar rapat di Gedung Pusat Administrasi UI pada Jumat kemarin. Salah satu yang dibahas adalah mengenai gelar Dr. Bahlil Lahadalia. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan, sementara di waktu bersamaan, Bahlil merupakan pejabat publik.
Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, menilai ada kejanggalan dalam proses Bahlil meraih gelar doktor ini. Ia mengakui rapat mendalami dugaan kejanggalan tersebut. Menanggapi polemik ini, Bahlil Lahadalia menepis dugaan persepsi publik ia kuliah kilat untuk program doktoralnya. Bahlil menegaskan mengikuti aturan perkuliahan di UI. Bila ada pertanyaan publik, ia menyarankan publik bertanya langsung ke Universitas Indonesia. Pemirsa, jika kita biasa melihat canda dan tawa dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, kali ini Pak Basuki justru tak kuasa menahan tangis saat perpisahan di kantor Kementerian PUPR. Hal yang sama juga dialami Retno Marsudi saat pamit dari Kementerian Luar Negeri. Inilah momen perpisahan haru Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Di akhir masa jabatannya pada Minggu 20 Oktober besok, Basuki pamit dan pergi meninggalkan kantor Kementerian PUPR. Namun sebelum memasuki mobilnya, Basuki tak kuasa menahan tangis. Menteri yang biasanya kerap membuat candaan dan tawa, kali ini tak kuasa menahan air mata setelah mengabdi begitu lama di Kementerian PUPR. Tak berbeda dengan Basuki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga tak kuasa menahan tangisnya saat perpisahan di kantor Kemenlu. 10 tahun menjadi Menlu, Retno mengakui banyak ujian, namun selalu setia ditemani seluruh staf di Kementerian Luar Negeri. Ucapan pamit ditutup dengan ungkapan terima kasih sambil menundukkan kepala oleh Retno Marsudi. And thank you for being there for me, and you will always be in my heart. Sekali lagi, aku pamit ya teman-teman. Retno Marsudi pun pamit jelang berakhir masa jabatannya esok hari. Terjadi aksi kejar-kejaran saat personel Polsek Taman Larea menangkap komplotan pencuri di Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.